Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, tahap pengikhtisaran, khususnya adalah kertas kerja. Kertas kerja bisa disebut juga dengan neraca rajur atau juga worksheet. Kertas kerja dibuat sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari kolom-kolom. Setiap kolom terdiri dari satu set, yaitu debit dan kredit, di mana nilai nominal rupiah debit dan nilai nominal rupiah kredit adalah harus balance atau sama. Bentuk dari neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet terdiri dari 4 macam, yaitu ada yang berbentuk 6 kolom yang terdiri dari di atasnya disebut dulu nama perusahaan, neraca lajur per periode tahun berapa, yaitu yang 6 kolom terdiri dari nomor akun diisi dengan kode akun, nama akun diisi nama perkiraan, neraca saldo diambil dari jumlah terakhir buku besar, dan laba rugi dan neraca. Sedangkan yang 8 kolom terdiri dari di atasnya kita sebut dulu nama perusahaannya apa, ditulis dengan kertas kerja, terus per akhir periodenya tahun berapa. Nomor akun terdiri dari diisi dengan kode akun, nama akun yaitu nama perkiraannya, neraca saldo terdiri dari debit kredit, jurnal penyesuaian terdiri dari debit kredit, laba rugi debit kredit. Sedangkan yang 10 kolom di atasnya sama, diberi nama perusahaannya apa, neraca rajur per periode tahun berapa. Sama, nomor akun diisi dengan kode akun, nama akun diisi dengan nomor perkiraan, neraca saldo debit kredit yang diisi nilai nominalnya diambil dari jumlah terakhir buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Yang keempat adalah neraca rajur yang terdiri dari 12 kolom. Sama, di atasnya ditulis dulu nama perusahaannya apa, neraca rajur per akhir periodenya tahun berapa. Nomor akun yaitu terdiri dari kode akun yang diisi dengan kode akun real, Real itu terdiri dari 3, harta utang modal, dan akun nominal 4 dan 5, yaitu pendapatan dan beban. Nama akun diisi dengan nama perkiraan, neraca saldo diisi dengan nilai nominal yang diambil dari buku besar, penyesuaian ada debit kredit yang diambil dari data penyesuaian per akhir periode, neraca saldo disesuaikan yaitu diambil dari jumlah pengurangan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian, laba rugi, perubahan ekuitas atau modal, dan neraca. Yang kita pergunakan di sini adalah yang 10 kolom, yang lebih simpel tetapi memenuhi syarat untuk dibuat laporan keuangan. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu kantor akuntan Kia dan Rekan. Tulis neraca saldonya per akhir periodenya tahun 31 Desember tahun 2018. Nomor akun ini hanya sebagian yang saya buat, maaf. Kode akunnya 111 adalah nama akun kas. Neraca saldonya adalah Rp17.125.000 yang diambil dari jumlah terakhir buku besar. Akun perlengkapan dengan nomor akunnya 113, neraca saldonya jumlahnya adalah Rp19 juta, sama diambil dari jumlah terakhir neraca saldo buku besar. Yang ketiga adalah akun harta tetap, yaitu peralatan dengan kode akun 123 dengan nilai nominalnya neraca saldo sebelah debit Rp150 juta. Sedangkan nomor kode akun 211 untuk nama akunnya utang ada di sebelah kredit. Jumlah utang adalah Rp31 juta. Yang kelima, 311 untuk kode modal ada di sebelah kredit dengan nilai nominalnya Rp250 juta. Dan
yang keenam adalah kode akun 411 adalah untuk pendapatan dengan nilai saldo sebelah kredit adalah nominalnya 120 juta rupiah dan beban yang saya masukkan hanya satu, contohnya saja 511 adalah beban asuransi ada 12 juta rupiah. Jumlah keseluruhan neraca saldo debit dan kredit balance yaitu 702 juta rupiah. Keterangan akhir periode per 31 Desember 2018 yaitu A. Pemakaian perlengkapan kantor sebesar Rp8.500.000. B. Peralatan kantor disusutkan 10% dari harga perolehan. Untuk penyelesaiannya di mana yaitu kas karena tidak ada keterangan akhir periode maka kas tidak usah dimasukkan dalam ayat jurnal penyesuaian, langsung masukkan ke neraca saldo disesuaikan sebesar jumlah yang ada di neraca saldo yaitu Rp17.125.000. Nah, setelah itu masuk tidak ke laba rugi? Tidak akan masuk ke laba rugi. Kenapa? Yang masuk ke laba rugi itu adalah akun nominal 4 dan 5 yaitu pendapatan dengan beban. Nah, karena kas ini termasuk harta real, maka dimasukkan ke dalam neraca sebesar jumlah yang ada di neraca saldo disesuaikan yaitu Rp17.125.000. Yang kedua, di sana adalah nomor akun, kode akunnya 113 dengan nama akun perlengkapan. Di neraca saldo tadi ada sebelah debit 19 juta rupiah. Sedangkan di keterangan akhir periode bahwa perlengkapan yang sudah terpakai di sana ada Rp8.500.000. Nah, jika yang diketahuinya itu perlengkapan, maka yang dimasukkan dalam ayat jurnal penyesuaian adalah akun yang sudah terpakai, kadaluarsa, jatuh tempo, atau digunakan. Nah, sekarang karena yang sudah terpakainya sudah diketahui, sehingga langsung dimasukkan ke dalam beban. Bebannya beban apa? Beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan di sini asalnya tidak ada kan? Menjadi ada. Sehingga beban perlengkapan kalau bertambah, simpanlah sebelah debit. Sedangkan perlengkapan yang ada karena sudah terpakai, maka akan dikurangi. Nah, masukkan dalam ayat jurnal penyesuaian karena nama beban perlengkapan tidak ada di dalam nama akun sehingga membuat nama akun di bawah setelah kolom jumlah. Dengan kode akun 512 contohnya, beban perlengkapan masukkan dalam AJP sebelah debit Rp8.500.000, di sebelah kreditnya masukkan Rp8.500.000. Kita kerjakan satu persatu dulu. Beban perlengkapan di neraca saldo ada 19 juta rupiah, sedangkan di AJP ada di sebelah kredit 8.500.000. Di mana debit dan kredit dalam neraca disesuaikan itu adalah dikurangi. Yaitu berarti yang 19 juta dikurangi 8.500.000 berarti sisanya ataupun saldonya 10.500.000. Maka kita tulis di sebelah debit. Kenapa debit? Karena jumlah neraca saldonya lebih besar sehingga dimasukkan ke dalam kolom sebelah debit. Setelah itu masukkanlah ke dalam neraca akhir sebesar jumlah yang ada di neraca saldo disesuaikan yaitu Rp10.500.000. Kenapa tidak ke laba rugi? Karena yang masuk ke laba rugi itu hanya akun nominal saja atau akun sementara yaitu 4 dan 5. Nah, sedangkan beban perlengkapan dengan kode akun 512 yang tadi ada di AJP sebelah debit yaitu 8.500.000 kita masukkan kembali ke dalam neraca saldo disesuaikan sebelah debit sebesar 8.500.000. Setelah itu, langkah berikutnya kita masukkan ke dalam kolom laba rugi sebelah debit berapa? Sebesar yang ada di neraca saldo disesuaikan yaitu 8.500.000. Masuk tidak ke neraca? Tidak akan masuk karena itu adalah akun nominal atau akun sementara. Sedangkan yang ketiga di sana adalah peralatan. Peralatan dengan kode akun 123 dalam
keterangan akhir periode bahwa peralatan disusutkan sebesar 15 juta dari jumlah harga perolehan atau harga buku atau harga beli sama saja. Berarti 10% dari 150 juta itu adalah 15 juta. Nah, karena peralatan itu termasuk aktiva tetap, sehingga tidak boleh yang namanya aktiva tetap itu dikurangi. Jadi masukkanlah ke dalam akumulasi penyusutan peralatan. Sedangkan karena adanya penyusutan, sebetulnya penyusutan itu sama dengan perlengkapan yang sudah terpakai. Semua akun yang sudah terpakai akan dimasukkan dalam akun beban. Nah, karena di sini peralatan akunnya adalah harta tetap, sehingga mempergunakan perkiraan beban penyusutan peralatannya bertambah, simpan sebelah debit. Sama, karena di atas tidak ada yang namanya akun beban penyusutan, maka dibuatlah akunnya di bawah setelah beban perlengkapan dengan kode akun 513, yaitu beban penyusutan peralatan. Kita simpan sebelah debit kolom ayat jurnal penyesuaian. Nah, yang dikreditnya apa? Yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi itu apa? Akumulasi penyusutan yaitu kumpulan daripada beban-beban penyusutan, di mana kalau beban penyusutannya bertambah, otomatis akumulasi penyusutannya pun akan bertambah. Simpanlah sebelah kredit, yaitu seberapa? 15 juta rupiah. Kita kerjakan kembali satu persatu. Lihat lagi ke atas, yaitu ke dalam peralatan. Karena peralatan di situ adalah termasuk aktiva tetap, karena tidak boleh dikurangi, langsung dimasukkan ke neraca saldo disesuaikan sebesar jumlah yang ada di neraca saldo, yaitu berapa? 150 juta rupiah. Setelah itu, masukkan lagi tidak ke laba rugi? Tidak usah. Langsung masukkan ke dalam neraca sebelah debit sebesar jumlah yang ada di neraca saldo disesuaikan, yaitu 150 juta rupiah. Nah, langkah yang berikutnya, di sana ada akun utang. Dengan kode akun 211, untuk kode akun utang tidak ada keterangan akhir periode, sehingga neraca saldo yang jumlahnya 31 juta rupiah yang ada di sebelah kredit, masukkanlah langsung ke dalam neraca saldo disesuaikan sebesar 31 juta rupiah. Setelah itu, masukkan ke dalam neraca sebelah kredit dengan jumlah 31 juta rupiah. Kenapa masuk ke dalam neraca? Karena termasuk akun real. Akun real itu adalah 1, 2, dan 3, harta utang dan modal. Yang ketiga, dengan kode akun 311 yaitu modal, di neraca ada sebelah kredit 250 juta rupiah. Sama di keterangan akhir periode tidak ada keterangan akhir periode, maka langsung dimasukkan dalam neraca saldo disesuaikan sebelah kredit sejumlah 250 juta rupiah. Setelah itu, masukkan lagi ke dalam neraca sebelah kredit sebesar yang ada di neraca saldo disesuaikan, yaitu 250 juta rupiah. Nah, kembali lagi ke akun 411, akun berikutnya yaitu pendapatan. Pendapatan di neraca saldo ada 120 juta rupiah. Di sana juga sama, tidak ada keterangan akhir periode. Jadi, langsung dimasukkan dalam neraca saldo disesuaikan sebelah kredit 120 juta rupiah. Nah, di mana untuk pendapatan itu kan termasuk akun nominal atau akun sementara, sehingga dimasukkan dalam kolom laba rugi sebelah kredit sebesar saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan, yaitu sebesar 120 juta rupiah. Nah, kode akun berikutnya yaitu 511, yaitu beban asuransi. Beban asuransi di neraca saldo ada 12 juta rupiah, ada di sebelah debit. Karena di keterangan akhir periode tidak ada keterangannya, sehingga langsung dimasukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan sebesar 12 juta rupiah ada di sebelah debit. Setelah itu, langsung masukkan dalam kolom laba rugi sebelah debit.
Kenapa masuk laba rugi? Karena termasuk akun nominal atau sementara. Masuk tidak ke neraca, tidak akan masuk. Nah, sedangkan yang tadi beban perlengkapan sudah Ibu masukkan ya. Tinggal yang beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di AJP ada di sebelah debit, yaitu 15 juta rupiah. Kita masukkan dalam neraca saldo disesuaikan sebesar 15 juta rupiah. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam neraca laba rugi sebelah debit, yaitu 15 juta rupiah. Kenapa tidak ke dalam neraca? Karena termasuk akun nominal atau akun sementara. Yang berikutnya adalah akun akumulasi penyusutan peralatan dengan kode akun 123.1, yaitu ada di ayat jurnal penyesuaian sebelah kredit dengan jumlah 15 juta rupiah. Langsung kita masukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan sebelah kredit. Masuk tidak ke laba rugi? Tidak akan masuk ke laba rugi. Kenapa akumulasi tidak masuk ke dalam laba rugi? Karena akumulasi nantinya di akhir periode di dalam neraca yang akan kita buat dalam laporan keuangan akan mengurangi jumlah peralatan, sehingga dimasukkan dalam kolom neraca sebelah kredit, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Demikian pemaparan yang saya sampaikan atau pembahasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.